Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tiada henti kita bersyukur pada Allah atas semua nikmatnya. Mudah-mudahan kita semakin baik syukurnya, semakin baik ibadahnya, semakin menyadari kesalahannya sehingga kita mau bertaubat, ya, mau beristighfar. Dan lebih dari itu mudah-mudahan kita bisa menghadap Allah dengan husnul khotimah. Saya akan menjelaskan tentang takwa benteng istri solihah. Nah, kenapa saya perlu bicarakan ini? Karena istri sebagai seorang perempuan itu ada beberapa kelemahan. Yang dengan kelemahan ini mudah-mudahan tidak menjadi orang yang terus menjadi lemah, tapi akan menjadi orang yang terus kuat, kokoh, bahkan menjadi orang yang terus dibanggakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, yaitu istri solihah. Sebab kita diingatkan ya oleh Rasulullah SAW, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha almar'atus solihah. Dunia adalah kenikmatan, kesenangan. Tapi sebaik-baiknya kesenangan adalah istri solihah. Nah, sebelum kita bicara istri solihah, sekarang istri sebagai perempuan. Karena kita sebagai perempuan, ternyata perempuan ini punya beberapa kelemahan. Yang setelah kita tahu tentang beberapa kelemahan ini, mudah-mudahan kita bisa bangkit, bisa bangun untuk menghilangkan semua kelemahan ini dan kita memperbaikinya sehingga kita akan menjadi benar-benar perempuan yang istimewa. Yang pertama, kelemahan perempuan itu adalah perasaannya lebih dominan. Kalau kita sebagai perempuan ya mengikuti perasaan, maka perasaan itu lebih dominan ya daripada rasionalitas kita. Jadi akal itu kadang-kadang akan dipengaruhi oleh perasaan kita. Sehingga hati itu sulit untuk bisa dikedepankan ketika akal juga sudah dipengaruhi oleh perasaan. Misalnya, seorang perempuan akan pergi ya menjenguk temannya yang melahirkan. Ternyata kebetulan hari itu tidak ada hadiah yang bisa dibawa ya, kecuali ada makanan dan mungkin buah, tapi itu pun tidak banyak. Terus ketika dia pakai perasaan, aduh cuma segini, malu dong kalau bawa makanan cuma segini, bawa buah cuma segini, ya udahlah nggak jadi deh nengokin bayinya. Nah, karena pakai perasaan, hati tidak bisa diikuti. Ketika perasaannya lebih dominan, apalagi akal tidak bisa menetralisir itu semua, tidak bisa mengalahkan itu semua, maka hati yang cenderung ingin berbuat baik itu akhirnya tertutupi oleh dominasi perasaan. Kalau misalnya seorang istri, ya seorang istri mendapatkan kenyataan suaminya lembur baru pulang jam misalnya 4 pagi, begitu datang langsung tidur. Begitu terdengar azan, misalnya jam 4:35, baru tidur 20 menit, si istri merasa ketika perasaannya lebih dominan, maka disitulah ya dia mengatakan, duh kasihan, baru aja tidur sebentar, biarin deh nanti aja jam 5:30. Dibangunnya nanti 5:30, padahal 5:30 itu ya sebentar lagi sudah mau sholat syuruk. Sehingga pada saat yang sama, ketika perasaannya lebih dominan, maka akal sehatnya sehingga tidak bisa ya mengalahkan perasaan yang dominan ini. Nah, ini perasaan perempuan kadang-kadang jadi negatif. Tapi kalau dilihat dari positifnya tentu akan ada, karena ketika perasaannya dominan itu berarti dia akan lebih sayang. Namun ini kan ketika bukan berbicara tentang kasih sayang, berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan rasionalitas dan kesehatan berpikir yang akan bisa terus membuat hati itu jadi bisa diikuti ya keinginannya dan akan terlahir kebaikan-kebaikan. Nah, sayangnya karena perasaan lebih dominan, akal sehat jadi terkalahkan, maka hati jadi tertutup. Kemudian yang kedua yaitu kurang rasional. Jadi kalau sudah bermain dengan perasaan, rasionalitasnya jadi susah untuk bisa ya lebih dominan atau bisa mengalahkan yang perasaan ini. Kalau dia misalnya melihat anaknya ya, ketika anak itu nangis terus, rewel terus gitu ya. Kalau dia bermain perasaan ya, kemudian dia mengatakan, aduh
saya udah capek dari pagi ngurusin anak ini nggak habis-habis, masih rewel aja, masih nangis terus gitu. Ketika dia main perasaan, akal sehatnya tidak akan bisa bekerja. Dia tidak melihat kenapa anak ini rewel. Apakah karena sakit? Kenapa anak ini rewel? Apakah karena dia semalam tidak bisa tidur? Apakah karena memang anak ini susah makan sehingga dia kelaparan atau dia perutnya lapar sehingga dia nangis terus, rewel terus dan tidak bisa dimengerti oleh orang tuanya. Nah, ketika semacam itu, maka rasionalitasnya tidak bisa bekerja. Dan kalau misalnya ada anak ya, anak yang misalnya sudah dinasihat oleh ibunya tidak bisa, jadi tegur ibunya tidak bisa, maka ibunya akan bicara pada ayahnya. Ya, tolong dong nasihatin tuh si A gitu ya. Kenapa dia begini diceritakan oleh ibunya? Tolong dong, sama saya udah nggak mempan. Ayah itu bisa lebih tegas daripada ibu. Ketika ibu sudah main perasaan lagi rasionalitasnya sehingga kalah, pada saat itu kata istrinya, jangan sampai begitu dong. Kasihan kan tegas-tegas berat anaknya jadi misalnya jadi nangis ya, anaknya jadi murung misalnya begitu. Nah, ibu tuh susah ya ketika dia bermain dengan keperempuanannya ya, sehingga saat itu jadi kurang rasional. Yang ketiga, mudah dibujuk oleh janji-janji manis. Perempuan itu kan hatinya mudah luluh karena lebih banyak sayangnya ya, bahkan juga karena tadi banyak bermain perasaan. Jadi apa-apa itu sering dirasa-rasakan oleh hati. Nah, pada saat yang sama mudah dibujuk oleh janji-janji manis. Kalau misalnya perempuan seperti ini, maka dia susah untuk menyatakan yang benar. Karena kalau sudah dikasih janji manis ya, dibujuk-bujuk, maka dia akan terayu. Saat terayu itu kadang-kadang kebenaran akan tertutupi. Dan saat semacam itu kadang-kadang jadi perempuan mudah dibohongi, mudah ditipu, tidak bisa menipu suaminya, tidak bisa membohongi suaminya. Dia coba goda lewat perempuannya, lewat istrinya. Kita lihat saja Nabi Adam di surga itu tidak bisa digoda oleh iblis. Datangnya ke siapa? Kepada Hawa. Hawa ternyata mudah digoda oleh iblis. Ya. Karena apa? Mudah diberi janji-janji manis, mudah diberi bujuk-bujukan, rayuan-rayuan manis. Yang keempat ya, mudah dimanfaatkan. Kalau perempuan sudah mudah dibujuk, mudah dirayu, banyak main perasaannya, rasionalitasnya tidak bisa bekerja, pada saat yang sama ya akan mudah dimanfaatkan oleh pihak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kelemahan perempuan yang sebetulnya kadang-kadang bisa terjadi, tidak selalu terjadi, tapi kadang-kadang terjadi. Kemudian yang kelima, ya, sedikit amalnya. Kenapa? Dibandingkan dengan laki-laki, wanita itu ada masa-masa tidak boleh beribadah, yaitu ketika haid, ketika nifas. Ada haid orang yang sampai bisa 2 pekan. Bayangkan sebulan, 2 pekan, 2 pekan haid. Belum lagi dia melahirkan, anaknya banyak, setiap melahirkan 40 hari nifasnya. Maka berarti ya banyak sekali dia kekurangan kesempatan untuk beramal soleh yang wajibnya. Sholat diharamkan untuk yang haid dan nifas. Kemudian saum diharamkan untuk yang haid dan nifas. Tawaf diharamkan untuk orang yang haid dan nifas. Nah begitulah ketika dia akhirnya berkurang amalnya dibandingkan dengan laki, ini akan menjadi kelemahan. Kemudian yang keenam yaitu mudah emosi. Ya, karena lebih mudah tersentuh perasaannya, maka emosionalnya lebih mudah ya, lebih mudah dirangsang. Sehingga wanita ini kelemahan yang berikutnya adalah jadi karena mudah emosi jadi banyak bicara, jadi banyak berkomentar, jadi cerewet. Ya. Sehingga pada saat yang sama ketika tidak bisa diatasi, ini akan jadi problem. Apa saja dikomentari. Perempuan ya, seorang perempuan datang ke rumah tetangganya. Ih, hordengnya bagus ya, tapi sayang ya nggak matching sama warna temboknya misalnya. Ada aja tuh yang dikomentari. Ya, kalau perempuan itu ya tadi ya mudah ya untuk bicara karena tidak bisa menahan ya rangsangan ya emosinya. Nah, apalagi kalau sampai begini dia mengatakan, jangan-jangan dapat ngeridit ya, masa dia bisa beli hordeng sebagus ini. Semakin banyak lagi ya keburukannya bagi perempuan. Kemudian yang ke-8, di antara mereka banyak yang jadi ahli neraka. Karena kata Rasulullah, ittola'tu finnar faro'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku didatangkan oleh Allah ke neraka, maka aku lihat yang paling banyak penduduknya adalah wanita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mendapatkan kelemahan-kelemahan ini ya. Nah, karena itu ini kelemahan bagi seorang perempuan biasa ya, bagi seorang perempuan biasa. Yang sedapat mungkin ini harus bisa diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu yang pertama, harus membenci kelemahan sebagai perempuan biasa. Sebagai perempuan biasa kita harus benci dengan kelemahan-kelemahan ini. Yang kedua, kita harus berjuang melawan ya, kelemahan ini. Karena ini
sesuatu yang memang ada dalam diri seorang perempuan biasa, maka pada saat yang sama ya kita harus lawan. Kita harus berani mengalahkannya, sekalipun itu dengan segala perjuangan. Kemudian yang ketiga, cari solusinya yang tepat. Karena kita mau berubah, ya, mau melawan kelemahan ini, kita harus cari solusinya yang tepat. Jangan sampai kita melakukan solusi yang salah, yang akan mengakibatkan pada hasil yang negatif. Kita harus menghasilkan hasil-hasil yang positif, sehingga solusinya pun harus solusi yang benar. Nah, kembalilah kepada agama, kembalilah kepada Islam. Disitulah solusi yang paling tepat dan yang paling benar. Yang keempatnya, ambil hikmah dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa penduduk yang paling banyak neraka adalah perempuan. Kita ambil apa hikmahnya? Yang pertama, carilah ya pedoman kepada syariat yang benar. Jangan sampai salah. Berpetunjuklah kepada Al-Quran, maka Al-Quran memberikan hidayah kepada kita. Yang kedua, segera perbaiki diri, jangan ditunda-tunda. Kalau kita ditunda-tunda, khawatirnya belum sempat berubah, Allah sudah memanggil kita. Khawatirnya proses perubahan itu belum sempurna, kita sudah tidak ada umur. Jadi pada saat yang sama bersegera ya untuk memperbaiki diri. Kemudian setelah itu ya ambil hikmahnya untuk bisa memiliki tekad menjadi istri solihah, ibu solihah. Tadi kan kelemahan itu terjadi pada perempuan biasa. Tapi kalau jadi istri solihah pasti punya cara. Kalau jadi ibu solihah pasti punya cara. Untuk menjadi perempuan yang istimewa yang tidak ya membiarkan kelemahan-kelemahan itu ada pada dirinya. Jadi bertekad menjadi istri solihah dan bertekad menjadi ibu solihah sehingga tidak ada lagi kelemahan sebagai perempuan biasa. Kemudian yang kelima harus berbekal dengan takwa. Karena takwalah yang akan menjadi benteng yang paling kokoh bagi seorang perempuan agar bisa melahirkan keistimewaan-keistimewaan. Kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau cari bekal, carilah bekal takwa. Karena itulah yang betul-betul menjadi bekal terbaik bagi setiap hamba. Dalam surat 2 ayat 197 Allah menegaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bertambahlah bekal. Tapi kata Allah sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi kalau kita ingin berubah menjadi istri solihah, ingin berubah menjadi ibu solihah, maka kita harus membekali diri dengan ketakwaan. Itulah yang akan memproses perubahan dengan baik. Sehingga berubah menjadi istri solihah dan berubah menjadi ibu solihah. Tidakkah Allah menegaskan dalam surat 49 ayat 13 bahwa keistimewaan seorang perempuan, ya, kemuliaan seorang perempuan, seluruh kebaikan seorang perempuan hanya satu, yaitu ketakwaannya. Jadi untuk melihat bagaimana mulianya seorang perempuan, istimewanya seorang perempuan, bukan dari pakaiannya, bukan dari perhiasannya, ya. Tapi dilihat dari apa? Ketakwaannya. Karena takwanya itulah yang akan membuat jadi pakaiannya istimewa, perhiasannya istimewa, bicaranya istimewa, cara berjalannya istimewa, berperilakunya, bertindaknya semua serba istimewa. Nah inilah yang Allah sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi inilah yang harus dicari oleh seorang perempuan agar benar-benar jadi istri solihah, ibu solihah yang benar-benar istiqomah, yaitu berbekal kepada takwa. Inilah pakaian kita lahir dan batin. Hati harus ada pakaiannya, jiwa harus ada pakaiannya. Di dalam fisik kita yang zahir pun harus ada pakaiannya. Tapi pakaian apa yang paling bagus? Allah beritahu kepada kita pakaian yang paling bagus itu adalah pakaian takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Surat 7 ayat 26. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Untuk siapapun, tidak hanya untuk istri saja. Suami pun pakaian terbaiknya adalah takwa. Sehingga dia bisa menjadi imam yang baik. Yang bisa mengajak seluruh keluarganya jadi ahli surga. Nah mengapa istri itu harus jadi istri yang istimewa? Mengapa ibu itu harus jadi ibu yang istimewa? Karena ibu itu kalau jadi istri solihah dan ibu solihah bukan punya kelemahan tapi punyanya keistimewaan. Jadi kalau kita sudah berubah tidak jadi perempuan biasa tapi jadi ibu istimewa, istri yang istimewa karena kesolehannya, itulah perhiasan yang terbaik dan keistimewaan yang terbaik. Tadi Rasulullah menyatakan dunia itu adalah kesenangan, tapi kesenangan yang terbaik adalah istri solihah. Jadi nggak akan ada senangnya hidup di dunia ini dengan semua yang berlimpah yang diberi oleh Allah lewat hartanya, jabatannya, kekuasaannya, kalau tidak ada pendamping seorang istri yang solihah. Istri solihah ini yang akan terus menjaga suami jadi lurus, ya, jadi istiqomah, jadi terus penuh berkah, penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pantas kita harus berubah jadi istri solihah
dan ibu solihah. Karena istri solihah dan ibu solihah itu memiliki keistimewaan yang banyak sekali. Pantas Allah mengingatkan pada istri-istri Rasul, lastunna ka ahadim minan nisa. Kamu bukan seperti perempuan-perempuan biasa. Nah kita walaupun bukan jadi istri Nabi, tidak ingin jadi perempuan biasa saja yang bisa jadi punya banyak kelemahan. Tapi kita ingin perempuan yang istimewa, ya, yang punya banyak kelebihan-kelebihan. Apa kelebihannya, keistimewaannya kalau sudah jadi istri solihah dan jadi ibu solihah? Mudah-mudahan kita bersyukur dengan keistimewaan ini. Yang pertama yaitu penyayang. Bagaimana perasaan yang lebih dominan itu justru memunculkan rasa sayang yang lebih besar. Rasa cinta yang lebih besar. Tidak hanya kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, keturunannya, kepada mertuanya, kepada kerabat-kerabat mertuanya, kepada orang tuanya, kepada adik dan kakaknya, bahkan kepada seluruh makhluk ini. Karena Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Jadi dengan rasa sayangnya itu dia akan iba. Bahkan ada seorang wanita, ya, yang melihat misalnya anjing menjulur-julurkan lidahnya ke tanah karena haus, dia turun, ya. Kemudian dia turun, padahal perempuan ini adalah disebutkan oleh Rasulullah pelaku zina. Tapi ketika rasa sayang itu lebih besar, ya maka ya dia ambil, dia buka sepatunya, dia turun ke bawah ke lembah ngambil air, dengan sepatu ini diberikan pada seekor anjing ini. Ternyata kata Rasul diampuni dosa-dosanya. Karena apa? Rasa sayang. Ibu dengan rasa sayangnya dia akan bisa membesar anaknya berhasil sukses jadi anak soleh yang bisa berkarya besar, meninggalkan karya besar ini, ya, tidak hanya bermanfaat untuk di zamannya, bahkan bisa bermanfaat sepanjang zaman. Kita lihat ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Bukhari. Cinta kasihnya yang besar, kasih sayang yang besar membuat anak ini jadi orang-orang besar. Ibunya Imam Syafi'i membuat Imam Syafi'i masih kecil. Dari Mesir dibawa ke Mekah, ya, ke Jazirah Arab, ke Mekah. Begitu jauh zaman dulu hanya dengan kendaraan unta. Sampai di sana ternyata kata gurunya, saya belum bisa menerima anak ini sebelum dia bisa berbahasa Fusa. Karena ibu kasih sayangnya besar, ya, tidak ada ujungnya kasih sayang seorang ibu, tidak ada batasnya. Dia bawa anak ini belajar ke pedalaman. Disitulah dia tunggu sampai lama, bukan berhari-hari, berpekan-pekan, mungkin bisa beberapa bulan. Anak ini dampingi terus belajar untuk bisa mendapatkan bahasa yang fusha, yang fasih. Setelah dapat bahasa yang fusha, yang fasih, kata guru ini karena dititipkan pada guru yang besar, ibu sudah punya visi, saya ingin punya anak yang bisa memiliki karya besar untuk umat ini dan bermanfaat sepanjang zaman. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh wilayah. Jadi mazhab Imam Syafi'i tersebar ke seluruh dunia dan sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti akan dipakai oleh umat Islam. Visi seorang ibu yang beda dengan visi ibu di zaman sekarang. Yang mungkin visinya masih sependek-pendek itu. Kalau ini sudah berpikirnya visinya mendidik anak untuk bisa berkarya sepanjang zaman. Akan jadi sedekah jariah yang luar biasa. Nah jadi pantas. Pada saat itulah, ya, bagaimana si ibu ini, ya, ketika menyerahkan kepada gurunya, guru anaknya, kata gurunya, wahai ibu, saya tidak menerima murid kecuali sudah hafal Quran. Dia cari lagi di mana nih tempat untuk bisa menghafal Quran bagi anaknya. Ibu ini janda, tidak punya suami, ya. Anak ini lahir sudah yatim. Tapi ketika kasih sayang itu besar, bisa mengalahkan semua hambatan dan rintangan yang harus dihadapi oleh seorang anak. Dan ternyata berhasil menjadi orang besar yang dikagumi, yang bisa membuat ya sangat istimewa. Pantas ketika ada seorang laki-laki bertanya, ya, kepada Rasulullah, Aisyah bertanya, bukan laki-laki. Aisyah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah wanita yang paling istimewa di hadapan laki-laki? Kata Rasulullah, ibunya. Tidak ada yang bisa menandingi kasih sayang ibu kepada seorang anak. Sekalipun nanti seorang istri sangat cinta pada suaminya, tidak bisa mengalahkan cinta ibunya. Jadi pada saat yang sama, ya, istri bisa berbuat baik pada mertua yang sudah begitu baik, berkorban, membesarkan ya suami, ya, sampai berhasil dan sayang pada istri. Nah karena apa? Ibu itu sangat penyayang. Ini kelebihan ya istri solihah, ya. Sehingga dengan kasih sayangnya, apapun kesalahan, ya suami akan dimaafkan. Apapun kekurangan suami, ya akan dipahami. Karena apa? Kasih sayangnya lebih besar. Yang kedua, doanya terkabul. Karena orang yang sayang ini tidak akan disia-siakan oleh Allah, sehingga pantas doanya pun akan terkabul. Lebih terkabul daripada seorang ayah. Sehingga pada suatu hari Rasul bersabda, ibu itu katanya lebih penyayang daripada ayah. Dan doa orang yang penyayang tidak akan disia-siakan. Jadi apapun doanya,
insya Allah dikabulkan oleh Allah. Lihatlah ibunya Juraij. Dia karena kesal ya memanggil anaknya, tidak menyahut pada anaknya sedang sholat. Anaknya bingung antara menjawab ibunya, panggilan ibunya sehingga menghentikan sholatnya atau melanjutkan sholatnya. Karena cintanya pada Allah besar, dia lanjutkan saja terus sholatnya. Tapi si ibu marah ya karena sudah datang jauh-jauh, panas-panas, siang-siang kok anak saya ada di musolanya, ada di tempat ibadahnya, dipanggil diam saja. Jadi si ibu ya bergumam saja, ya Allah itu anak ya nggak paham betul, nggak kasihan sama orang tuanya, tega benar bikin orang tuanya susah ya. Ternyata subhanallah ya, ibu yang kecewa ini membuat Allah juga kecewa. Ibu yang murka ini membuat juga Allah murka. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, murkanya Allah pada murkanya orang tua. Pada saat itu Juraij akhirnya ya terjadi fitnah. Ya. Di tempat lain ada upaya untuk menjatuhkan kesalehan Juraij. Maka Juraij akhirnya difitnah sudah berzina dengan seseorang wanita. Tidak ada bukti, akhirnya carikan bukti, ditunggu sampai bayi itu lahir. Karena dia orang soleh masih terus dijaga oleh Allah. Sehingga pada saat anaknya lahir, ketika anaknya itu sudah dilahirkan oleh si wanita yang mengaku sudah dizinahi oleh Juraij ini, dipegang perutnya oleh Juraij. Ya, wahai bayi, katakan siapa ayahmu yang sebenarnya. Bayi yang masih kecil ini, yang baru lahir ini, justru dia bisa bicara. Ayahku adalah penggembala. Baru di situ dibebaskan fitnahnya Juraij. Tapi itu karena ya ibu itu sekalipun tidak pakai hamdalah dulu, istighfar dulu, selawat dulu dalam ucapannya, itu bisa jadi doa. Makanya kata Rasulullah, doa mustajab. Doa ibu itu adalah mustajab. Jadi kita kalau misalnya bergumam tentang anak, bergumamlah yang baik-baik. Kalau kita kecewa pada anak, maka bicaralah yang baik-baik. Yang ketiga, istri solihah atau ibu solihah itu menentukan surga bagi anak-anaknya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sangat istimewa sekali ya, ibu solihah itu ditempatkan ya penentu surganya ya bagi anak-anaknya untuk menunjukkan betapa hebatnya nih pengorbanan ya si ibu bisa mengantarkan seluruh anak dalam surga. Tinggal si ibu ini memilih pengorbanannya mau sampai anaknya di surga yang di mana? Surga level pertama, level kedua, level ketiga sampai level 7 yang paling tinggi, paling dekat dengan arsy-Nya Allah, tergantung dengan pengorbanannya, tergantung ya dengan ya semua pengabdiannya dan perjuangannya untuk anaknya. Kemudian yang keempat, keistimewanya adalah orang yang paling agung di hadapan laki-laki. Tadi ya, ibu itu adalah orang yang paling agung di hadapan semua laki-laki. Yang dari anak-anaknya pasti ibulah yang paling istimewa. Kemudian yang kelima, bebas memilih masuk surga. Allah memberikan kesempatan kebebasan pada seorang istri solihah untuk bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Selama dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat pada suaminya. Kalau dia bisa melakukan itu semua, maka Allah akan persilahkan, silahkan kamu masuk surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Ini keistimewaan ya seorang istri solihah. Kemudian yang keenamnya, melaksanakan peran istri solihah. Peran ibu solihah di dalam rumah tangga itu pahalanya sama seperti seorang mujahid di medan perang. Bukankah ini istimewa? Kita di rumah ya bisa dinaungi ya oleh atap rumah, bisa pakai AC, bisa jadi sejuk ya. Pekerjaan bisa dipermudah dengan segala macam, kalau sekarang serba banyak yang canggih-canggih teknologi yang bisa membantu. Tapi ketika dia ikhlas memerankan sebagai istri solihah, ibu solihah, itu pahalanya sama seperti seorang mujahid di medan perang. Jadi sangat istimewa istri solihah itu, sangat istimewa ibu solihah itu. Karena itu jangan jadi perempuan biasa. Karena dengan jadi istri solihah, ibu solihah itu jadi punya banyak keistimewaan. Tapi istri solihah itu harus punya benteng yang kokoh. Supaya dia tidak berubah jadi perempuan biasa lagi. Supaya dia jadi istri solihah terus menerus, jadi ibu solihah terus menerus, dia harus punya benteng yang kokoh. Apa bentengnya? Yaitu takwa. Takwa yang harus bisa membentengi dirinya agar benar-benar istiqomah terus jadi istri solihah, jadi ibu solihah. Sekalipun dia kecewa sama suaminya, tetap jadi istri solihah. Ada seorang wanita ya, di Madinah, paling cantik sekali. Itu diidam-idamkan oleh laki-laki. Setiap laki-laki mengidam-idamkan ya jadi suaminya. Ternyata dia dilamar oleh seorang laki-laki ya, yang dibawa oleh orang soleh. Ya dia percaya kalau dibawa oleh orang soleh, pastilah ini orang soleh juga. Dari keturunan baik-baik. Ya, tapi ketika akan menikah, dia katakan saya mau menikah tidak boleh lebih dari sampai jam 9 malam. Karena dia tidak ingin terganggu sholat tahajudnya. Maka disanggupilah oleh ya, si calon suaminya dan juga oleh keluarganya. Menikahlah. Jam 9 itu sudah selesai. Dalam budaya orang Arab memang kalau
walimah itu pestanya bisa sampai larut malam. Nah ini dia minta sampai jam 9 saya sudah selesai, tidak ingin lebih karena saya ingin menjaga sholat tahajud saya. Ketika setelah selesai dibawalah pulang ke rumah suaminya. Ternyata sampai di rumah dia katakan, wahai suamiku bolehkah saya minta izin masuk ke kamar lebih dulu? Ya silakan. Dia masuk ke kamar, ternyata dia sangat terkejut. Dia dapatkan di kamar suaminya ada ya sebuah alat musik. Ya Allah, ternyata saya punya suami gemar musik gitu ya. Tapi karena istri ini ya pribadinya kuat dengan ketakwaannya, maka tetap masih ada benteng. Tidak marah, tidak menampakkan kecewaannya, kesedihannya. Tapi ya kalau di tengah malam itu dia nanti sudah datang waktu sholat tahajud, dia pergi ke kamar sebelah sholat tahajud. Setelah sholat tahajud dia berdoa ya sambil menangis supaya Allah memberikan hidayah pada suaminya. Nah suaminya kadang-kadang ketika malam itu dia malah pengen musik ketika istrinya sedang sholat tahajud. Tapi suatu hari suaminya mendengar, ya Allah istri saya sedang berdoa ya supaya Allah memberikan hidayah kepada suaminya sehingga tidak menjadi penggemar musik. Terus begitu ya didoakan sampai ketika suatu hari suami tersentuh, ya Allah istri saya berdoa terus tapi tidak pernah komplain kepada suaminya. Sehingga pada saat yang sama suaminya tersentuh, kemudian disitulah ya dia tinggalkan musiknya, dia langsung pertama kali dia pergi setelah subuh berjamaah di masjid. Ini sholat berjamaah pertama nih di masjid. Nah ketika semacam ini takwa yang dimiliki oleh seorang istri ini membuat rumah tangga tetap harmonis walaupun dia sedang kecewa. Karena apa? Ada benteng yang kokoh yaitu ketakwaan. Dia kendalikan hawa nafsunya, dia kendalikan bicaranya, dia kendalikan perilakunya sehingga tetap ya hubungannya harmonis dengan suaminya. Nah ini karena ada takwa. Sehingga takwa itu menghasilkan yang pertama pribadi yang kuat. Allah menyebutkan dalam surat 8 ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan sikap furqan. Bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Istri yang kuat pribadinya dia melihat ternyata ini cuma satu keburukan suami saya. Sementara yang baiknya tidak terhitung. Sehingga pada saat itu pribadi tetap kuat. Saya harus bisa nih membuat suami saya bahkan menjadi yang tadinya ada satu kesalahan, satu kekurangan, jadi semuanya menjadi kebaikan. Disitulah pribadi yang kuat. Sehingga bisa menahan bicaranya, menahan lisannya, menahan hawa nafsunya, dan bisa menahan ya perilakunya. Yang kedua yaitu berpegang pada hidayah. Ketika takwa bisa menjadi benteng seorang istri, maka hidupnya terus berlimpah hidayah. Tidak akan pernah sesat. Kan Allah selalu menunjukkan pada hidayah. Ketika dia ingin sesuatu yang mungkin dia rasakan, aduh saya mau komplain sama suami. Suami ya misalnya nggak pulang-pulang. Tapi ketika dia sudah mau mendekati pulang, istrinya sadar diberi hidayah oleh Allah. Sebelum pulang suaminya, istrinya kecewa. Ya Allah suami saya kok tega bener ya, pergi lama-lama nggak ngasih tahu, di SMS nggak dibalas, di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, tega bener. Dia kecewa, saya mau ngomong nanti. Mungkin mau ngomong itu, mau komplain lah sama suaminya. Tapi ketika suaminya sebelum pulang, diberi hidayah oleh Allah. Kamu jangan begitu suami saya, kamu itu bersusah payah mencari nafkah buat kamu dan buat anak-anak kamu. Di situ diberikan dia oleh Allah, akhirnya sadar. Yang tadinya mau marah, mau komplain depan pintu jadi tersenyum. Dia kata, aduh alhamdulillah udah pulang. Ya Allah makasih ya udah bekerja keras buat kami semua di keluarga. Ini karena dapat hidayah. Allah menyebutkan hidayah itu hanya untuk orang bertakwa dalam surat 22. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Ya. Itulah Al-Quran, jadi dia bagi orang yang bertakwa tidak diragukan lagi. Yang ketiganya cepat sadar. Kalau orang ya memiliki takwanya sebagai benteng dalam kehidupan, ketika bersalah itu cepat sadarnya. Kalau misalnya diganggu oleh setan, itu cepat sadarnya. Diganggu oleh orang-orang yang akan menyesatkan, itu cepat sadarnya. Karena Allah sudah janjikan selama dia bertakwa, ya, sekelompok setan pun ya tidak akan bisa menyentuhnya. Jadi setan sudah meletakkan belalainya di hati manusia, tapi dia tidak akan bisa menguasai hatinya. Karena apa? Dijaga oleh Allah. Ini Allah sebut dalam surat 7 ayat 201. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifatum minasyaitani tadzakkaru. Sesungguhnya orang yang bertakwa apabila digoda oleh sekelompok setan, bukan satu setan lagi, sekelompok. Tapi kata Allah, mereka cepat sadar. Karena apa? Ya diberi hidayah tadi. Jadi beruntunglah istri yang membentengi dirinya dengan takwa, tidak akan terjerumus ya pada kesalahan yang terus-menerus, tidak akan terjerumus pada kesesatan. Yang keempatnya, bisa bicara dengan tegas terhadap kebenaran. Kalau orang yang terlalu disentuh oleh perasaannya lebih kuat daripada rasionalitasnya apalagi hatinya, maka kan susah bicara tentang kebenaran. Tapi kalau takwa yang bisa menempati hatinya, dia akan bisa mengalahkan nafsunya, bisa mengalahkan juga bahkan pikirannya.
Sehingga pada saat yang sama, yang bicara itu hati, akhirnya hati yang penuh hidayah. Jadi bisa bicara dengan tegas. Oleh karena itu dalam surat 4 ayat 9 Allah mengatakan bicara yang lurus, yang tegas itu hanya bisa dikatakan oleh orang yang bertakwa. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang selalu lurus. Untuk bisa lurus kan berarti perlu ketegasan. Siapa yang bisa? Kata Allah hanya orang bertakwa. Istri solihah yang membentengi dirinya dengan takwa, maka dia akan terus bicara dengan lurus. Saat emosinya dia bisa bicara dengan lurus. Saat marahnya dia bicara dengan lurus. Saat dia senangnya dia bicara dengan lurus. Saat dia kecewanya dia bisa bicara dengan lurus. Saat dia sedihnya dia bicara bisa dengan lurus. Karena apa? Dia membentengi diri dengan takwa. Jadi takwa yang mengatur seluruh perilakunya. Itulah mengapa takwa harus jadi benteng yang sangat kuat bagi seorang istri solihah. Yang kelima, takwa itu membuat istri jadi banyak beramal. Banyak beramal. Istri yang solihah itu tidak akan memperhitungkan berapa uang yang sudah dikeluarkan untuk membantu keluarga. Tidak akan memperhitungkan berapa waktu yang sudah saya korbankan untuk keluarga. Ada bahkan istri yang dengan punya potensinya banyak tapi tidak boleh bekerja oleh suaminya. Tapi dia tidak merasa rugi dengan semacam itu. Tidak akan diperhitungkan oleh dia berapa lama dulu dia kuliahnya. Bahkan ada yang sampai misalnya S2 selesai, bahkan ada yang sampai di luar negeri. Tapi dia ingin jadi istri yang taat pada suami, jadi istri solihah. Karena apa? Ya, bisa melahirkan amal-amal yang lain. Dia punya ide, punya inspirasi, ya, punya inovasi, punya kreativitas. Saya nggak boleh bekerja di luar rumah, tapi saya bisa beramal banyak di dalam rumah. Jadi nanti, apalagi zaman sekarang ya, dengan media yang ada ya dari IT ini, kita bisa beramal ke tempat yang jauh hanya dengan ya bekerja dari rumah. Jadi pada saat yang sama tidak akan pernah berhenti beramal kalau orang bertakwa itu. Ada saja kecerdasan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat 5 ayat 93, "Tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Kemudian bertakwa dan selalu berbuat ihsan, selalu berbuat baik. Bahkan ihsan itu tinggi sekali ya kriterianya. Ihsan ini pertama memiliki keikhlasan, yang kedua beramalnya selalu rapi, kemudian diselesaikannya selalu baik. Ketika memiliki 3 kriteria ini, maka orang ini akan mendapatkan balasan khusus dalam surganya, benar-benar ada balasan plusnya. Di surga itu kenikmatan semua bisa dirasakan oleh semua ahli surga. Tapi ada satu plus yang mungkin tidak semua orang ahli surga bisa melihatnya, yaitu melihat zat Allah langsung. Itulah nikmat yang paling tinggi sekali, tidak ada tandingannya di dalam surga. Kata Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang selalu berbuat baik dengan kriteria itu, ya, yang tadi kita sebutkan ada 3, maka dia akan mendapatkan ya surga dan tambahan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Al husna di situ artinya al jannah. Tapi ketika para sahabat mendengar ayat ini disampaikan oleh Rasulullah, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kami tahu kalau al husna itu maksudnya surga, tapi apa yang dimaksud dengan ziyadah, dengan tambahan?" Kata Rasulullah, "Az-ziyadatu hiya ru'yatullah." Tambahan itu adalah dapat melihat Allah. Diberikan kepada siapa? Nah ini kepada istri-istri yang selalu berkriteria dalam beramal solehnya pada sampai derajat ihsan. Kalau beramal ihsan terus, ya, ikhlas terus, nggak pernah memperhitungkan seberapa besar pengorbanannya. Walaupun ya, kelelahannya banyak, ya, menahan kecewanya banyak, walaupun mungkin sedihnya banyak, tapi itu semua dijaga benar-benar dengan ikhlas supaya jadi amal soleh di hadapan Allah. Yang kedua, rapi semua dilakukannya. Pekerjaan sebagai ibu soleh dan istri soleh itu tidak ada bedanya ketika dia kecewa dengan ketika dia senang. Hasilnya sama-sama rapi. Begitupun ya, diselesaikannya sama-sama baik. Ketika dia sedih, ketika dia kecewa, ketika dia disakiti misalnya, tetap sama saja hasil pekerjaannya itu bagus. Nah orang semacam ini kata Allah tidak hanya surga akan diberi, bahkan akan diberi tambahannya, itu dapat melihat zat Allah. Nah perempuan yang semacam ini tentu harus punya bekal takwa. Tanpa takwa kita tidak bisa memiliki kriteria yang tinggi semacam itu. Sehingga Allah menyebutkannya dalam surat 5 ayat 93, "Tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Kemudian mereka bertakwa dan berbuat ihsan. Berbuat yang baik-baik terus. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Carilah cinta yang tidak cukup dari cinta suami, cinta dari anak-anak, cinta dari orang tua. Carilah cinta yang paling utama, itu cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diharuskan Allah itu adalah tujuan cinta yang pertama.
Yang kedua, tujuan cinta yang kedua adalah Rasulullah. Yang ketiga, orang tua. Yang keempat, pasangan hidup kita. Dan selanjutnya yaitu anak-anak dan lain-lain. Allah lah cinta utama kita. Nah karena itu carilah cintanya. Salah satu di antaranya yaitu beramal dengan ihsan. Karena disebutkan dalam ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Kemudian takwa itu bisa membentuk kesabaran. Istri untuk bisa terus jadi solihah, menyenangkan suami. Jadi ibu terus bisa menyenangkan anak, ya walaupun ngantuk harus bisa menyenangkan anak. Walaupun capek harus bisa menyenangkan anak. Ya walaupun misalnya kurang-kurang sehat sedikit harus bisa menyenangkan perasaan anak, perasaan suami ya. Karena apa? Suami itu bersandar kebahagiaannya kepada kita, kepada istri. Anak-anak itu berharap cintanya dari kita, dari ibu. Maka pada saat yang sama ya dia harus bersabar. Tapi apakah bisa sabar tuh seperti itu? Kalau dia bertakwa kata Allah bisa. Kenapa? Takwa ini akan menjadi ruhani yang sangat kuat. Mentalitas seorang istri akan kuat sekali ya secara ruhani ketika dia memiliki ketakwaan. Sehingga untuk sabar kapan saja bisa. Dan kita harus optimis. Allah sebab berjanji dalam surat 12 ayat 90. Kata Allah, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar. Coba takwa digandengkan dengan sabar. Bukan dengan syukur, bukan dengan sholat, bukan dengan sedekah, bukan dengan zikir, bukan dengan istighfar. Tapi digandengkan oleh Allah dalam ayat ini adalah dengan sabar. Apa hasilnya? Kata Allah jadi orang yang muhsin. Jadi orang selalu bisa berbuat baik. Jadi ibu dan istri yang benar-benar ingin solihah, bekali diri dengan takwa, maka sabar itu bukan jadi sesuatu yang sangat berat. Sekalipun sabar itu sepanjang hidup. Karena apa? Lahir dari hati. Bahkan Rasulullah menyatakan as-sabru diyaun, sabar itu cahaya. Istri yang semacam ini nggak pernah ada kegelapan di dalam hatinya. Terus bercahaya terang benderang. Jadi selalu bisa bersabar. Dia tahu itulah yang terbaik bagi keluarga. Sehingga Allah kaitkan takwa dengan sabar. Setelah itu takwa dan sabar dikaitkan dengan kebaikan. Allah menyatakan Allah tidak akan menyanyiakan orang yang selalu berbuat baik. Nah, hanya takwa ini yang jadi bekal kita sebagai seorang istri. Jadi istri, jadi ibu, jangan pernah melakukan hal-hal yang akan melemahkan ketakwaan. Tapi lakukanlah hal-hal yang akan mengokohkan ketakwaan. Misalnya rajin sholatnya, rajin zikirnya, rajin tilawahnya, rajin istighfar dan taubatnya ya. Kemudian rajin bertadabbur Al-Qur'annya, rajin bertafakur alamnya ya. Bahkan rajin untuk bisa terus semangat menjaga ya yang baik-baik. Apakah itu dari yang wajib maupun dari yang sunnah. Banyak sih sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk bisa terus melakukan hal-hal yang bisa mengokohkan ya ketakwaan ini. Bersahabat dengan orang soleh, hidup di tengah-tengah lingkungan yang soleh, ya, terus belajar ya, mencari ilmu yang terus dikaitkan dengan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi insya Allah jadi istri akan terlihat jadi kesenangan terus yang bisa dinikmati oleh suami. Jadi ibu akan bisa terlihat jadi kesenangan terus yang bisa dibahagiakan oleh anak-anak. Karena apa? Dia bisa mengiringi takwanya dengan sabarnya. Luar biasa. Makanya banyak anak-anak kagum sekali pada ibunya ya. Dia mengidolakan ibu luar biasa karena apa? Pengorbanannya sebagai ibu yang sabar. Menghasilkan jadi anak-anak jadi orang-orang besar. Kemudian yang ketujuhnya ya, mengendalikan lisan. Takwa itu bisa mengendalikan lisan. Sehingga yang keluar dari tutur katanya itu kata-kata yang lembut. Padahal lagi emosi nih, tapi kata-kata yang keluar bisa lembut. Padahal sedang kecewa nih, tapi kata-kata yang keluar bisa lembut ya. Padahal misalnya ini sedang marah ya, tapi ternyata kata-kata yang keluar bisa ditekan ya dadanya ya. Kata-kata yang keluar bisa terus ya, kata-kata yang bijak, kata-kata yang halus ya. Yang terus bisa enak didengar oleh siapapun yang ada di sekitarnya. Nah, Rasulullah juga memberikan janji tentang hal ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi ada orang yang diperintahkan oleh Rasulullah itu untuk selalu berkata yang baik atau diam selama dia masih beriman ya kepada Allah dan hari akhir. Bukankah itu adalah takwa? Kalau kita masih bertakwa kepada Allah, beriman pada hari akhir, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah berkatalah yang baik atau diam. Jadi seorang istri yang membekali diri dengan takwa, dia tahu saat kapan saya harus bicara, karena saya mampu bicara dengan baik, saya mampu bicara dengan lembut, saya mampu bicara dengan penuh kasih,
Saya bisa bicara dengan penuh cinta dan dia tahu kapan saya harus bisa menahan bicara karena saya ya tidak ingin berdosa. Nah, ini karena disebabkan oleh ketakwaan. Kemudian yang ke-8 ya, melahirkan banyak kebaikan. Istri yang membentengi diri dengan ketakwaan ini akan melahirkan banyak sekali kebaikannya. Karena itu tadi Allah mengaitkan takwa itu ya dengan ya kecintaannya terhadap orang yang selalu berbuat baik. Karena orang yang bertakwa itu dikaitkan oleh Allah dengan kesolehan. Kesolehan itu akan melahirkan banyak kebaikan. Sehingga dalam surat 7 ayat 35 Allah menegaskan famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahsanun. Barang siapa yang bertakwa dan berbuat baik dan jadi orang soleh gitu ya, maka tidak akan ada rasa takut pada mereka dan tidak akan bersedih. Jadi yang namanya dunia sekalipun menghimpitnya, sekalipun membebaninya, walaupun suami sangat dicintai tapi kadang-kadang namanya manusia biasa, kadang menyakiti, kadang buatnya sedih, kadang buatnya kecewa. Tapi bagi dia tidak perlu bersedih. Bagi dia tidak perlu takut untuk menjalani hidup berkeluarga. Terus akan dijaga keharmonisannya, dijaga cita kasihnya, dijaga komunikasinya. Karena apa? Ya, dia lebih sedih ya, dan dia akan lebih takut kalau Allah yang murka kepadanya. Jadi lebih baik saya taat pada Allah, menjaga keluarga ini ya, karena apa? Ya, saya bertakwa, saya takut kepada Allah. Lebih baik saya jaga ini terus keluarga ini yang justru nanti akan bisa membawa keselamatan dan kebahagiaan bersama-sama dunia dan akhiratnya. Nah, akhirnya yang lahir itu kebaikan lagi, kebaikan lagi, kebaikan lagi. Subhanallah. Pantas Rasulullah menyatakan dunia itu kesenangan, tapi sebaik-baiknya kesenangan adalah istri solihah. Yang ke-9, bersikap hati-hati. Kalau yang perempuan biasa ya itu kan tadi mudah dirayu, mudah dibujuk oleh kata-kata manis sehingga bisa jadi tertipu, bisa jadi dibohongi. Tapi ketika dibentengi oleh ketakwaan dia akan bisa berhati-hati sekali. Kenapa? Allah memberikan penjagaannya, Allah berikan perlindungannya. Dia bertakwa kepada Allah, tidak mungkin Allah biarkan ya dalam keadaan nanti dia jadi susah, jadi sengsara. Sehingga pada saat yang sama dengan ketakwaannya itu akhirnya dijaga oleh Allah sehingga dia akan terus beruntung. Sehingga dia terus akan senang, dia terus nanti dia akan bisa merasakan ya keselamatan. Dalam surah 39 ayat 61 kata Allah, wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'. Ya. Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa karena keberuntungannya. Siapa yang memberi keberuntungannya? Allah sebagai pemiliknya. Karena apa? Ya, karena dia bertakwa. Sehingga karena dia bertakwa jadi orang beruntung, kata Allah, la yamassuhumus su', tidak akan disentuh oleh kejahatan. Ini hebatnya takwa. Takwa itu luar biasa, bisa menjadi jalan untuk ya keselamatan ya seorang istri. Kemudian yang ke-10-nya berperilaku lurus. Kalau istri itu solihah, ya perilakunya lurus terus. Ini yang mungkin akan menjadi kesan yang sangat baik bagi suami karena ya selalu ya hidupnya lurus ya sehingga senyumnya akan terus ya diingat ya, perilaku yang baik punya terus akan diingat. Untuk menjadi istri yang semacam ini tentu hanya dengan ketakwaan dia bisa melakukannya. Sehingga yang terbaik di suami itu hanya kebaikan-kebaikannya. Ketika seandainya istri yang sudah baik seperti ini ternyata meninggal lebih dulu daripada suaminya, saya rasa suami itu tidak akan sulit untuk mengatakan saya ridho. Ya Allah, saya ridho terhadap istri saya jamin istri saya jadi surga. Kalau ada seorang suami ya menyatakan ya Allah, saya ridho pada istri saya dan saya jamin istri saya jadi ahli surga, ini dijamin oleh Allah jadi ahli surga. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapa saja istri yang meninggal, suaminya ridho kata Allah dia pasti surga. Apalagi suami sudah mengatakan berikrar langsung. Ada suami karena sangat cintanya sama istri dan sangat terkesan ya dengan kesolehannya dikatakan ya Allah saya ridho dan istri saya jamin dia jadi ahli surga. Dia tidak mengatakan saya jamin ahli surga, sudah dijamin oleh Allah. Ya. Tanpa dikatakan pun Allah jamin. Seandainya pun tidak dikatakan cuma di hatinya saja sehingga dia selalu terkesan oleh istri yang sudah meninggal itu luar biasa kebaikannya terus yang terkesan membuat dia sangat mengharukan gitu ya, ketika istri pergi itu terasa sekali beratnya karena apa? Kesolehannya luar biasa. Yang teringat itu hanya kenangan-kenangan baiknya. Inilah yang membuat ya wanita itu akan terus tegar ya. Dalam kondisi apapun Allah akan jaga terus, akan lindungi terus sehingga tidak akan pernah bisa disentuh oleh keburukan. Kemudian perilakunya pantas jadi lurus. Orang yang sudah
bertakwa, selalu menjadikan hidayah itu sebagai pegangan hidup, maka tidak akan disesatkan oleh Allah. Jadi perilakunya lurus terus. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da id hadahum hina liyubayyana lahum ma yattaqun. Ya, Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka dapat hidayah, ya, ketika mereka diberikan penjelasan, ya, tentang kebenaran, mereka langsung bertakwa. Jadi kalau kita sudah dapat hidayah dalam hati langsung kita amalkan, nah itu karena kita memang bertakwa. Apapun yang ditunjukkan oleh Allah kita jalankan. Takwa itulah yang buat kita jadi siap langsung menjalankannya. Nah, sehingga selalu berperilaku baik. Kemudian yang terakhir tentu jadi ahli surga. Wanita yang berbekal takwa, ya, menjadi benteng hidupnya, dia layak menjadikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan jadi ahli surga. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat 15 ayat 14 sampai ayat 16, innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin, ya. Sesungguhnya orang bertakwa itu berada dalam surga yang penuh mata air. Subhanallah, surga yang sangat indah sekali, ya. Sejuk luar biasa. Ini mata air yang airnya itu bisa bermacam-macam warna, ada susu, ada madu, ada air sejuk, ya. Ada air yang luar biasa, sangat menyenangkan, ya. Yang tentu ini merupakan kebaikan-kebaikan yang belum pernah diamalkannya di dunia, sehingga banyak mata air yang bahkan mata air ini punya banyak warna. Punya banyak warna dan punya banyak rasa. Setelah itu udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu, ya, ke dalam surga ini dengan selamat dan dalam keadaan aman. Subhanallah. Berbahagialah yang menjadi istri solihah, jadi ibu solihah, ya. Dia bisa, ya, menghilangkan, menekan, ya, kekurangannya, kelemahan-kelemahannya sebagai perempuan biasa. Dengan apa? Dengan kesolehannya, dan kesolehan ini dibentengi oleh takwa, sehingga akan melahirkan banyak keistimewaan dan banyak sekali kelebihan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wanita yang membentengi dirinya dengan ketakwaan. Itulah mengapa takwa benteng yang kokoh bagi istri solihah. Mudah-mudahan bisa membuat semua keluarganya semakin istiqomah di jalan Allah dan bersama-sama bahagia di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.